Rekomendasi laptop untuk desain grafis, arsitek, atau gamers. Desainnya cakep, tipis, layarnya OLED, touchscreen, tapi performanya super kenceng. Tahun baru, laptop baru. Masih di awal tahun 2026, kita mau bahas laptop gaming sekaligus content creation terbaru dari Acer. Future ID Present Deals. Jadi speknya ini nggak cuman siap untuk game yang ada sekarang, tapi juga siap nih menyambut judul-judul game AAA selanjutnya. Dan juga siap juga untuk menjalankan AI yang makin berat ke depannya. Nah, ini adalah Acer Predator Triton 14 AI. Ditenagai dengan NVIDIA GeForce RTX 5070 laptop GPU dan storage-nya di 1 TB SSD NVMe PCIe Gen 4 dengan Intel Core Ultra 9 288V, RAM-nya 32 GB LPDDR5X. Nah, dengan spek sekencang ini tentu aja nikmat ya buat kreator kayak saya untuk editing video, dan tentu aja untuk gaming ya, karena ini support dengan fitur-fitur terbaru NVIDIA GeForce RTX 50 series. Mulai dari Path Tracing, ini teknologi grafis yang bikin cahaya, bayangan, dan pantulan super realistis. Bedanya sama Ray Tracing biasa, Path Tracing ini menghitung jalur cahaya penuh sehingga hasilnya tuh lebih natural dan detail ya, mirip film CGI. Dan berkat DLSS 4, FPS-nya bisa tetap lancar. Nah, DLSS 4 dan multi-frame generation ini membuat frame tambahan di antara frame asli game. Jadi FPS-nya naik drastis tanpa bikin GPU kerja lebih berat. Yuk langsung aja kita tes untuk game Doom The Dark Age resolusi 1200p dengan settingan grafis ultra dan DLSS off. Untuk frame rate-nya ini rata-rata dapat di 70 fps. Nah, ini kalau kita aktifin DLSS quality dengan resolusi yang sama ya, 1200p dan grafis ultra, untuk frame rate-nya ini bisa tembus 250 fps. Nah, kalau di Cyberpunk 2077 ini kita tesnya di resolusi 1200p, ray tracing ultra dengan DLSS off. Bisa dilihat ya, untuk frame rate-nya sendiri ini rata-rata dapat di 60-an fps. Ya, sebenarnya ini udah enak buat gaming, tapi ketika kita aktifin DLSS quality dengan multi frame generation 4 kali, resolusi 1200p dan juga ray tracing ultra, ini gila ya, FPS-nya bisa naik hingga 180 fps. So, bener-bener memanjakan mata para gamers. Nah, lanjut ini saya juga tes di Borderlands 4 ya, resolusi 1200p dengan grafik very high di DLSS off. Ini frame rate-nya rata-rata dapat di 85 fps. Dan kalau kita aktifin di DLSS quality dengan multi frame generation 4 kali, frame rate-nya bisa tembus 270 fps. Makanya saya bilang laptop ini untuk gaming nikmat banget. DLSS 4 dan juga multi frame generation saat ini eksklusif ya, cuman ada di NVIDIA GeForce RTX 50 series. Karena GPU ini udah dilengkapi dengan optical flow accelerator generasi terbaru ya, jadi ini bukan sekedar upscaling biasa. Nah, dengan bantuan AI, jadi sistemnya tuh bisa menyisipkan frame tambahan di antara frame asli, bikin gerakannya tuh jauh lebih smooth dengan overhead yang relatif lebih ringan dibanding rendering frame asli. So, buat gaming ini performanya bener-bener meningkat jauh ya dibanding laptop dengan GPU seri sebelumnya. Ini grafik performanya ya dibandingkan dengan RTX 4070 laptop GPU dan juga RTX 3070 laptop GPU. Dan buat kalian nih yang suka game kompetitif seperti Valorant, ini ada NVIDIA Reflex ya. Ini fokusnya untuk ngurangin input lag. Jadi waktu dari klik mouse sampai muncul di layar jadi lebih cepat ya. Buat game kompetitif kayak Valorant, ini bikin tembakannya tuh lebih responsif dan akurat. Intinya reaksi ini kita bisa nyampe ke game tanpa delay yang mengganggu. Nah, lanjut nih buat yang suka main game sambil live streaming, NVIDIA juga punya fitur yang menarik nih ya, namanya NVIDIA Broadcast. Hasilnya bisa next level.
simple. Nah, ini kita coba aktifin virtual keylight ya. Ini bisa kasih simulasi cahaya di studio, padahal kondisi cahaya lagi nggak ideal. So, wajah kita bisa kelihatan lebih cerah. Terus ada eye contact, jadi mata kita ini dibuat seolah-olah selalu melihat ke depan kamera. Dan ada virtual background, ini bisa ganti background atau blur juga ya. Jadi misalnya ruangan kita tuh berantakan, nggak akan terlihat karena blur dan fokusnya ada di wajah kita. So, berasa pakai webcam profesional ya, padahal ini webcam bawaan laptop. Nah, kalau untuk mikrofon efeknya, ini ada Studio Voice. Jadi nggak perlu pakai mic yang mahal ya, pakai bawaan laptop aja. Karena kalau kita aktifin Studio Voice ini, akan meningkatkan clarity dan juga noise reduction. Jadi suara kita lebih clear dan juga lebih jelas. Nah, belum lagi Nvidia GeForce RTX 5070 ini punya hardware encoder EV1. Ini 40% lebih efisien ya daripada H264. So, untuk yang biasa live streaming di 1080p bisa meningkatkan resolusi streaming jadi 1440p sambil menjalankan bitrate dan kualitas yang sama ya. So, kualitas streaming bisa lebih jernih, lebih tajam, tapi speed internet nggak harus lebih kencang. Lanjut, fitur di Nvidia GeForce RTX 50 series ini nggak cuma untuk gamer saja ya. Untuk video editing, 3D animasi, atau desain, ini performanya juga ngebut. Nah, di sini aku juga tes untuk edit video resolusi 4K ya di Adobe Premiere. Tentunya nyaman karena ini punya layar OLED 14,5 inch touchscreen ya. Resolusinya 2,8K, refresh rate 120 Hz, dan punya 100% DCI-P3. Ini nikmat banget buat para editor tanpa perlu tambahan monitor lagi. Nah, kalau untuk proses renderingnya ini juga kenceng ya. Render video 4K untuk video YouTube AD review di Adobe Premiere durasi 10 menit, ini butuh waktu cuma 10 menit aja. Nah, aku juga ada tes Blender Scene Barbershop ya, render di resolusi defaultnya. Kalau render pakai CPU aja waktunya di 45 menit. Sedangkan kalau rendernya pakai GPU Nvidia Optix ini cuma 1 menit 36 detik. Gila kan bedanya? Nah, aku juga ada tes untuk performa AI-nya ya di Amuse. Tentu aja nih offline untuk generate text to image pakai model Stable Diffusion XL Turbo dengan prompt a cute cat holding a red apple. Ini bisa generate satu foto cuma 1,3 detik aja. Nah, untuk lebih maksimal menggunakan fitur dari Nvidia GeForce RTX 50 series, bisa download Nvidia app terbaru ya untuk update driver, overlay, DLSS override, yang untuk lebih lengkapnya bisa cek link yang ada di deskripsi video. Nah, untuk desain laptopnya sendiri walaupun speknya monster, tapi ini terlihat cakep ya. Ini simple dan looknya tuh profesional dengan warna hitam matte yang ada lapisan anti fingerprint coating. Jadi laptopnya tuh tetap bersih ya, nggak gampang ada bekas sidik jari. Dan ini juga ringan guys ya, bobotnya tuh nggak sampai 16 kg dan tipis nih buat kelas laptop gaming, cuma 1,73 cm. Tapi tenang, untuk feel gamingnya tetap kerasa ya. Di sini ada logo Predator yang ada lampu RGB-nya dan di bagian dalamnya juga ada loh. Jadi walaupun simple tapi tetap nggak meninggalkan kesan gamingnya. Keren nih. Dan untuk menjalankan berbagai aktivitas berat tadi nggak perlu takut panas guys, karena Acer Predator Triton 14 AI ini menggunakan teknologi 6th Gen Aeroblade 3D Fan. Jadi pas gaming rata kanan pun temperatur GPU dan juga CPU-nya ini nggak sampai 80 derajat Celcius. Nah, ini ada apps Predator Sense ya untuk atur performa, kontrol fan, dan bisa mengganti warna lampu RGB di bagian keyboardnya. Nah, untuk touchpad-nya ini luas guys dan dipakai tuh enak banget, responsif, kliknya juga empuk, bahkan dikasih pen touchpad ya buat para desainer, so bisa gambar dari sini. Jadi untuk kesimpulannya, Acer Predator Triton 14 AI dengan Nvidia GeForce RTX 5070 laptop GPU ini nggak cuman enak buat dihajar main game serius ya,
tapi ini juga siap nih diajak untuk content creation. Nah, dengan platform Nvidia GeForce RTX 50 series, kamu dapat ekosistemnya lengkap ya. DLSS 4 dengan multi-frame generation, Nvidia Reflex, dukungan Nvidia Studio plus Nvidia Broadcast dan encoder generasi terbaru ya buat streaming dan juga kerja kreatif. Dan jangan lupa Nvidia GeForce RTX 50 series ini juga siap ya untuk dipakai menjalankan berbagai jenis AI. Ya intinya laptop ini nggak cuman enak buat dipakai sekarang, tapi juga siap nih untuk dipakai workflow dan juga game yang makin berat ke depannya. Untuk lebih lengkapnya kalian boleh cek link yang ada di deskripsi video. Oke, sekian dari saya Ade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.